Baik, terima kasih pemirsa. Masih kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, melatih diri untuk ikhlas. Nah, ini memang harus kita sering latih, kita sering biasakan apa yang menjadi kehidupan kita, yaitu terus untuk ikhlas. Nah, di sesi tanya jawab ini kami persilahkan ada para jamaah yang sudah siap pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Kami persilahkan Bapak Ahmad Kusnadi. Silakan boleh berdiri untuk nanti diajukan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu saja Pak Kusnadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusnadi dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Saya ingin bertanya, tetapi agak cerita sedikit. Saya adalah seorang penderita gagal ginjal. Sudah 4 bulan ini cuci darah. Yang mau saya tanyakan, waktu saya cuci darah, ada yang berpendapat bahwa waktu cuci darah itu ada satu zat yang dimasukkan ke badan kita, sehingga ada perdebatan di antara jamaah bahwa waktu cuci darah tidak usah berpuasa. Barangkali itu saja Ustadz yang kami tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya Pak Kusnadi, dengan kondisi yang saat ini, apakah Pak Kusnadi juga ikhlas Pak? Ikhlas. Masya Allah. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa saya tangkap, Kiai Haji Abdul Wahab, bagaimana dengan hukum puasa ketika kita harus cuci darah, dan mungkin lebih dari itu berkaitan dengan tema kita, dengan kondisi penyakit yang mungkin tidak hanya didera oleh Pak Kusnadi, mungkin orang lain yang juga mendapatkan musibah ataupun sakit yang sangat berat. Ini bagaimana kita menerima dengan ikhlas ini? Kiai Haji Abdul Wahab, silakan. Baik, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang kena kewajiban puasa boleh dia tidak berpuasa apabila dalam keadaan sakit. Apalagi sakitnya sakit berat dan kondisinya sudah tua. Jadi kalau kondisi sudah tua dan sakitnya sakit berat, yang kalau puasa itu justru malah menimbulkan madharat dan penyakit yang lebih berat, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tetapi kalau mengqadha puasa pun tidak mampu, maka dengan membayar fidyah. Ujungnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Ibadah itu dikehendaki oleh Allah kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Yang kedua, setiap kita itu pasti diberikan ujian oleh Allah. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap kita pasti diberikan ujian. Semua yang terlahir ke muka bumi ini pasti diberikan ujian. Baik ujian sakit, ujian kemiskinan dan lain sebagainya. Namun Allah berikan kita agar menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas itu tetap kita harus belajar. Karena ikhlas itu berat ya Bu ya. Jadi kita harus belajar. Bahkan seorang imam Amriti mengatakan fanas alul manana ayyujirona minar riya mudhaifan ujurona. Sampai seorang pengarang kitab saja ketika selesai mengarang kitabnya, maka beliau berkata, ya Rabb, jadikanlah kami ini orang yang ikhlas dan jangan sampai kita ini pamer dan riya dengan apa yang Tuhan berikan kemampuan kepada saya. Maka ikhlas itu bukan hanya berarti bersih, tetapi ikhlas itu dari sesuatu yang bersih. Dan kita ada kotoran-kotoran di dalam hati kita. Ikhlas itu adalah upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Yang tadinya pamer, ria dan sebagainya, kita bersihkan. Agar niatan kita itu tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik ya Haji Abdul Wahab, apa yang dirasakan oleh jamaah kita Pak Kusnadi khususnya itu sakit gagal ginjal, bagaimana agar kita diberikan keikhlasan. Nah, mungkin yang terdekat kayak apa yang dirasakan atau ditimpa oleh guru saudara-saudara kita di Garut, Jawa Barat, yaitu musibah gempa berkekuatan 6,2 magnitudo. Nah, mungkin sedikit motivasi untuk saudara-saudara kita di Garut yang saat ini ditimpa musibah gempa. Silakan Yai. Baik, untuk saudara-saudara kita yang di Garut yang kena musibah gempa, satu, yang pertama harus bersabar, karena setiap ujian yang Allah berikan itu tidak akan mencapai apa yang manusia itu mampu untuk lakukan. Yang kedua, setiap ujian yang Tuhan berikan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah yang Allah berikan di setiap musibah yang menimpa kepada diri kita. Dan yang terakhir, ketika seorang itu ikhlas dengan takdir yang Tuhan berikan,
maka insya Allah dia akan damai dan tenang dalam menghadapi kehidupan ini, dasari dengan rasa ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ikhlas itu tadi saya katakan bahwa ikhlas itu adalah ruhnya amal. Tidak ada nilainya amal kita jika tidak juga digabungkan dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan, maka setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan yang disandarkan kepada Allah pasti mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Wahab. Nah, berikutnya kami persilahkan jamaah dari ibu-ibu. Ada Ibu Mamai yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mamai dari Majlis Taklim Al-Muhajirin. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa yang pertama kali harus kita lakukan agar hati kita menjadi ikhlas? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Jadi tipsnya ayat kedua yang dibaca oleh qori kita ketika Nabi SAW diperintahkan, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku juga diperintahkan untuk menjadi orang yang pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh. Artinya kalau ingin ditanya bagaimana tipsnya supaya kita ikhlas dalam menghadapi berbagai keadaan, ente kudu pasrah segala sesuatu yang terjadi pada dirimu dan yakini itu adalah semuanya kebaikan buat hambanya. Kalau Allah yang menentukan dan kita yakini itu, maka Allah tidak akan pernah mau berbuat aniaya kepada setiap hambanya. Karena begitu yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Termasuk musibah gempa bumi yang sedang terjadi. Maka sesungguhnya pasti ada hikmah. Dan itu ada alasan khusus yang Allah ingin memberikan kepada setiap hambanya dalam berbagai musibah untuk engkau kembali kepada Allah. Jadi pada saat kita mendapatkan musibah supaya kita menjadi orang yang ikhlas, ini semua dalam aturan Allah. Ibu udah teruji orang yang sangat ikhlas. Punya suami bertahun-tahun mendampingi. Kan nggak semuanya mereka melewati masa-masa yang bagus semuanya. Ada sedihnya juga. Betul apa enggak Ibu? Tetapi kenapa kemudian rumah tangga itu bertahan? Ada keikhlasan yang terjadi pada setiap ibu rumah tangga. Yang kadang-kadang mereka bukan hanya lelah dalam fisik, tetapi dalam hati dan pikiran. Belum lagi uang belanjanya yang kagak cukup buat belanja. Tapi tetap dijagain ikhlas. Kenapa ikhlas? Ustadz, ini udah ketentuan dari Allah, dia jadi suami saya. Kalau saya boleh milih mah Ustadz, saya pengennya jadi istri presiden. Iya kan? Udah ketentuannya, kenapa ibu bertahan ikhlas? Nerima, ini udah aturan dari Allah, udah ada jodohnya. Saya pengen jadi istri menteri kalau boleh milih. Duitnya banyak, mobilnya cakep-cakep, menteri. Itu pembantu presiden. Bagaimana engkau sebagai pembantu dalam tanda kutip hamba-hamba Allah tidak mungkin dihinakan. Jadi tips yang paling utama ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, pasrah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Seperti yang ibu lakukan, bertahan dalam berumah tangga, kendati pun gelombang kehidupan kadang sampai pada titik hampir saja putus asa. Ini udah jodoh saya. Dia tahu ini adalah ketentuan dari Allah. Lempengan ini kita sepakat semua ibu, betul apa enggak? Karena setiap berumah tangga pasti aja ada masalahnya. Tapi abah ibu mau nyerah? Enggak. Ini dari Allah Ustadz ketentuannya. Taruhlah selama dia pasangan saya di dunia, ntar juga kan kalau di surga pasangannya boleh milih siapa aja. Sama begitu bapak juga punya istri cerewet ngomel mulu, berhenti kita tidur baru berhenti ngomel. Kita sabarin. Kenapa? Ini udah ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. Ikhlas dalam menjalani segala sesuatu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif. Karena memang sebetulnya kalau kita agak berbeda, agak keluar sedikit. Dan pernikahan itu sebetulnya ibadah yang tiada henti ya Syarif ya.
Masya Allah, baik. Nah, di segmen berikut nanti Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji kami persilakan untuk interaksi langsung dengan para jamaah, baik jamaah bapak-bapak ataupun jamaah ibu-ibu berkaitan dengan tema kita yaitu ikhlas atau melatih diri untuk ikhlas. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.